Halo Sobat Guru di mana saja Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan mendemonstrasikan sebuah aplikasi yang saya kembangkan berbasis pada Google Sheet. Aplikasi ini nantinya bisa membantu kita dalam pelaksanaan tugas-tugas entah itu proyek ataupun praktikum. Nah, agar lebih jelas saya akan coba perluas tampilannya agar bisa dilihat dengan lebih jelas apa yang bisa dilakukan oleh aplikasi ini. Saya sudah menyiapkan tautan, nantinya akan saya sisipkan, bisa dilihat di deskripsi video. Jadi kita buka dulu tautannya. Nah, ketika dibuka, tampillah sebuah Google Spreadsheet seperti Excel. Tapi di sini kita hanya bisa melihat, tidak bisa melakukan editing. Maka langkahnya adalah kita buat copy atau salinan, make a copy. Lalu kita bisa beri nama sesuai dengan keinginan kita dan kita simpan. Nah, akan muncul Google Sheet yang mirip dengan yang sebelumnya, sama tampilannya. Bedanya adalah yang di kedua ini adalah mode edit. Kita bisa mengedit sehingga kita bisa mengubah sesuai dengan kebutuhan. Lalu langkah berikutnya adalah kita bagikan. Walaupun kita bagikan, tapi linknya tidak kita kirimkan ke siswa. Kita hanya set bagikan saja. Jadi linknya tetap tidak diketahui sehingga siswa tetap tidak bisa mengakses halaman ini. Nah, kemudian kita akan lihat di sini ada otorisasi ya nantinya. Jadi langkahnya adalah kita klik lembar kerja interaktif, lalu kita mulai. Nanti akan muncul sebuah otorisasi di mana kita diminta memilih akun Google kita. Lalu kita akan ditanyakan beberapa hal dan nanti ketika muncul verifikasi bahwa Google menyatakan bahwa aplikasi belum terverifikasi, maka klik lanjutan atau advance. Lalu scroll ke bagian bawah, nanti buka lembar kerja interaktif atau open lembar kerja interaktif dalam kurung not safe. Tidak usah khawatir, walaupun ada peringatan dari Google, ini sudah saya jamin tidak ada malware ataupun virus yang saya sertakan di aplikasi yang saya buat. Nah, langkah tadi kita ulangi karena tadi harusnya memunculkan menu, tapi karena pertama kali dilakukan maka menu belum muncul. Nah, sekarang untuk yang kedua, menu sudah tampil di sini lembar kerja interaktif, di mana ada beberapa pilihan yang bisa kita lakukan atau kita kerjakan. Kita mulai dari atas dulu, yaitu pengaturan mata praktikum. Di pengaturan mata praktikum ini nanti kita bisa mengatur praktikum apa saja yang akan kita siapkan. Di sini sebagai contoh saya menyiapkan 2 buah mata praktikum. Yang pertama reaksi pembentukan air, yang kedua reaksi pembentukan amonia. Nah, di sini kita bisa mengedit dengan cara langsung diklik pada bagian yang dimaksudkan. Sini. Lalu kita bisa isikan ya. Kita bisa isikan. Bagian yang ketiga itu adalah tautan untuk virtual lab. Kemudian bagian 4 adalah tautan video dan ini adalah PDF atau Word yang akan kita sertakan. Nah, berikutnya jika kita sudah selesai, kita bisa simpan. Oke. Oh ya, ada yang saya lupa bahwa di pengaturan menu ini nanti kita bisa atur praktikum mana yang mau dijalankan dan mana yang tidak, yaitu adalah dengan cara open dan close di sini. Open berarti dijalankan, close berarti tidak dijalankan. Oke, bagian ini kita hapus saja, tidak ada isinya. Di sini berarti nantinya akan ada satu praktikum yang dijalankan.
Oke, kita lanjutkan. Menu yang kedua adalah desain lembar kerja praktikum. Nah, di bagian ini sesuai dengan acara praktikum yang kita buat hanya ada 2, maka di sini pun hanya muncul 2. Yang pertama adalah pembentukan air. Di sini sudah ada contoh yang bisa diikuti. Jadi sini adalah penjelasan dan tabel-tabel, di mana tabelnya sudah diisi angka-angka ataupun tidak harus angka. Bagian yang abu-abu adalah bagian yang nantinya menjadi tugas siswa untuk dikerjakan, dan ini adalah kunci jawabannya. Artinya jawaban siswa nanti dibandingkan dengan nilai yang tertera di sini. Jika berupa angka, maka toleransinya adalah 95%. Tapi berupa kata-kata harus 100% sama. Oke, kita coba untuk praktikum yang kedua, kita tambahkan di sini. Oke, di sini kita siapkan tabel. Lalu berikutnya kita berikan nama di sini kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Lalu kita berikan huruf A, B, C di sini, kemudian 3, sini merah, lalu ya di sini 4, di sini biru, di sini ya, di sini 5, kuning tidak. Nah, kemudian kita akan lakukan proteksi, data protection, di mana yang kita proteksi nanti adalah yang kita tentukan bahwa itu harus dijawab siswa. Misalnya ini biar mudah kita warnai dulu. Misalnya yang kedua adalah bagian yang ini yang harus dijawab siswa. Warnanya bebas saja. Yang penting siswa bisa melihat bahwa fokus pada bagian yang diwarnai. Oke, sudah. Kita tadi tambahkan protection. Kita pilih sheet di sini, lalu kita pilih pengecualian. Yang pertama adalah ini, 2 kolom ini, tambahkan 2 ini, tambahkan ini, dan tambahkan ini. Oke, lalu kita setel izin. Nah, kemudian di sini pastikan bahwa yang boleh mengedit adalah hanya kita. Berarti nantinya bagian ini yang semua boleh diedit, semua tidak boleh diedit kecuali yang berwarna green. Langkah berikutnya adalah kita simpan jawabannya. Jadi agar ini menjadi kunci jawaban yang akan dibandingkan dengan jawaban siswa. Jika sudah, langkah berikutnya adalah kita kosongkan jawabannya. Oke.
Oke, langkah berikutnya adalah kita distribusikan pada siswa, yaitu dengan menyiapkan tautan. Misalnya kita siapkan untuk 2 kelompok. Oke, sudah siap. Langkah berikutnya adalah kita undang. Kita tadi baru menyiapkan tautan, sekarang kita siapkan isinya sesuai dengan menu yang aktif di sini. Oke, sekarang untuk kelompok 2 sedang dikerjakan. Sudah selesai. Lalu berikutnya adalah kita undang peserta untuk bergabung di sheet tadi. Oke, sekarang kita akan masuk ke kelompok 1. Kita akan undang 2 siswa di sini. Oke. Kita kirimkan undangan. Oke. Sekarang kita lakukan monitoring. Di sini kita lihat ada 2 kelompok. Yang kita undang tadi adalah baru 1 kelompok untuk yang kita isi email. Kita cek apakah emailnya sudah masuk di daftar. Ini kita lihat ada 2 siswa yang sudah bisa mengakses, tetapi aksesnya hanya bisa melihat. Kita bisa coba di sini di akun siswa. Kita salin dulu tautan dari lembar kerjanya. Ini kita copy saja. Kita masuk ke siswa. Kita salin di sini. Nah, kita lihat di sini adalah modenya view only. Sekarang kita ke siswa yang kedua. Nantinya juga akan sama. Oke, ternyata masih sign out. Kita sign in dulu. Oke, di sini sudah 2 siswa yang terlibat, tetapi modenya masih mode view ya. Oke, sekarang kita akan mulai start lab. Nanti dengan ketika kita klik start lab, maka siswa bisa mengedit ini ya. Kita sudah di sini sudah dimulai. Kita bisa refresh di sini. Maka sekarang modenya adalah mode edit. Nah, kita akan mencoba untuk siswa yang pertama. Oke, kita akan masuk di sini ke lembar kerja pertama. Tapi sebelum kita mulai, maka kita klik menu dulu, autentikasi, lalu berikan izin seperti langkah sebelumnya. Jadi harus autentikasi. Oke, siswa yang pertama sudah autentikasi, akan kembali menjalankan menu lagi. Nanti akan muncul daftar mata praktikum di sebelah kanan.
Sekarang masih proses. Oke, di sini sudah proses. Akan kita coba lihat di sisi kanan ada menu. Kita lihat di sini sisi kanannya ada menu. Nah, kita bisa pilih menu yang tersedia karena tadi yang statusnya open hanya satu, maka di sini menunya hanya pilih ada satu. Ketika siswa ingin melihat virtual lab atau ingin bekerja dengan virtual lab, dia tinggal membuka ini. Maka nanti akan muncul jendela baru dan seterusnya. Demikian juga dengan video tutorial dan seterusnya. Dan kemudian siswa akan melaporkan hasil praktikumnya dengan cara mengisi di sini. Misalkan siswa tersebut mengisi 2, 1, 2. Nah, kita lihat di sini pada lembar kerja guru. Kita lihat pada lembar kerja guru, siswa tersebut akan tercatat aktivitasnya. Kita lihat di sini. Di sini masih tertulis thread, maka biar tampil kita berikan izin akses. Nah, di sini hasilnya adalah siswa yang pertama itu sudah mencatat aktivitasnya tadi di sini, di mana dia berkontribusinya itu 100% terhadap tadi penilaiannya, kemudian skornya adalah 66,67%. Nah, skor ini karena dia baru menyelesaikan sebagian. Nah, kita akan menuju ke siswa yang kedua. Apa yang terjadi dengan hasilnya nanti kita coba lihat untuk siswa yang kedua. Siswa kedua sekarang juga mode, ini masih beberapa tertutup, mode view media edit ya. Di sini dia akan melakukan otorisasi dulu. Oke, kita klik pada menu, lalu kita lakukan otorisasi. Oke, kemudian dia mengisi bagian yang lain, karena di bagian yang tadi sudah diisi, ternyata dia belum punya hak. Jadi hasilnya adalah dia semua jawabannya akan kosong, karena dia harus mengulangi lagi langkah yang tadi, start lab-nya. Oke, berikutnya sekarang dia akan mengisi kembali apakah ditolak. Kita lihat ternyata tidak ada masalah. Jadi karena dia sudah melakukan otorisasi, dan kita lihat hasilnya dia akan terekam di sini. Karena dia sudah ikut berkontribusi, maka siswa yang pertama tadi kontribusinya turun karena ada siswa yang kedua yang ikut terlibat. Lalu skornya kita bisa dilihat di sini. Setiap pengisian akan berdampak pada nilai dari ini, kontribusi maupun skornya di sini. Nah, hasilnya bisa kita lihat di sini bahwa
siswa tersebut sudah berpartisipasi. Nah, sehingga artinya kita bisa berikan penilaian secara individual meskipun bekerja secara kelompok. Demikian kira-kira penjelasan dari aplikasi ini. Nanti kalau sudah selesai bagaimana? Nah, kalau sudah selesai, maka kita tinggal stop. Sini stop lab atau finish lab. Maka semua siswa tidak bisa lagi mengedit atau bekerja dengan lembar kerja. Kita lihat di sini. Siswa yang pertama nantinya akan ditolak ketika dia akan mengisi. Karena apa? Karena sekarang sudah waktunya sudah habis. Oke. Nah, kita lihat siswa yang kedua. Waktunya sudah habis, dia akan minta reload. Untuk proses berhenti sampai terkirim memang perlu waktu, jadi tidak bisa langsung begitu di stop, langsung di siswa juga stop. Oke, demikian penjelasan dari aplikasi ini, mudah-mudahan bermanfaat.